Sehingga ketika ada tokoh agama ya, dia meninggalkan anak istrinya mencari ketenangan. Ini kalau menurut saya juga pecundang gitu loh. Saya nggak perlu sebut agama apa. Kenapa? Dia hanya menuruti egonya, mencarikan ketenangan untuk pribadinya. Tapi bagaimana dengan anak istrinya? Oke lah, anak istrinya tinggal di istana. Nggak mungkin kelaparan. Iya, memang butuhnya manusia cuma makan. Ya. Karena itu ketika di dalam ajaran Jawa, boleh orang madeg pandito. Tapi setelah selesai segala kewajibannya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita melanjutkan tema yang kemarin, yaitu agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Kita akan membahas tentang agama itu di dunia. Ya. Yang tercatat itu ada 4.200 agama. Ada 2.500 nama Tuhan. Kalau di Indonesia ini yang tercatat agama itu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sementara aliran kepercayaan belum dianggap sama dengan agama, tapi dianggap setara dengan agama. Sehingga dalam Kementerian Pemerintah Indonesia, aliran kepercayaan tidak dibina oleh Kemenak, tapi dibina oleh Kemendikbud, ya. Karena aliran kepercayaan dianggap ajaran lokal dan itu merupakan budaya. Orang-orang agamis menentang keras kalau antara agama dan budaya itu sesuatu yang berbeda. Padahal ketika kita bicara keilmuan, secara akademisi, agama itu adalah bagian dari budaya. Sehingga kalau di Indonesia saat ini yang tercatat cuma 6 agama. Ya. Dan 6 agama tadi Tuhannya juga berbeda-beda. Ya. Apalagi kalau kita bicara dunia, ada 4.200 agama dan ada 2.500 Tuhan. Sehingga itu semakin menguatkan bahwasanya agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Jangankan bicara dunia yang ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Bicara di Indonesia saja ada 6 agama. Dengan nama Tuhannya yang berbeda-beda. Mereka seringkali ada yang untuk orang-orang yang belajar toleransi. Ya, mereka selalu mengatakan Tuhan itu satu katanya. Cuman agama yang berbeda. Padahal ketika ditelaah, dikaji lebih dalam, definisi dan perspektif Tuhan menurut agama A, B, C, D, E, F ini nggak sama gitu loh. Nah kalau memang Tuhan itu satu, tentunya definisi tentang Tuhan, perspektif tentang Tuhan ini sama gitu loh. Contoh saja umpamanya kita bicara tebak-tebakan gini, umpamanya orang mengatakan ya, ini gelas. Nah tentunya definisi dan perspektifnya kan sama, ini gelas untuk air minum. Ya. Definisinya jelas, definisinya, perspektifnya jelas. Tetapi dari agama yang ada, ini kalau kita pelajari lebih detail, lebih dalam, ya,
Ini perspektif tentang Tuhan, definisi tentang Tuhan antara agama satu dengan yang lainnya berbeda. Karena itulah agama bukanlah kebenaran sejati dan kebenaran universal. Kita gambarkan lagi sebagai contoh tentang mangga. Orang Probolinggo tentu akan meyakini mangga itu kulitnya hijau. Bahkan sampai sumpah berani mati pun orang Probolinggo akan mengatakan mangga itu warnanya hijau. Dan itu kebenaran perspektif orang Probolinggo. Apakah itu salah? Tidak. Sehingga walaupun ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan, semua agama tadi benar menurut yang meyakininya. Tapi menjadi tidak benar bagi orang yang tidak meyakininya. Karena itulah agama sebenarnya harus masuk ranah pribadi, bukan ranah publik. Sehingga nggak perlu diurusi oleh negara sebenarnya. Karena ketika tadi bicara mangga, bagi orang Kediri akan mengatakan mangga itu warnanya kuning. Bahkan orang-orang Grogol, terus di sekitar sekarang ini bandara lapangan terbang di Kediri, orang sana berani sumpah mati pun akan berani bahwasanya mangga itu warnanya kuning gitu loh. Apakah orang Kediri salah mengatakan mangga itu kuning? Enggak. Itu perspektif orang Kediri. Karena mangga di sana namanya mangga jenis podang, itu warnanya kuning. Sementara orang Probolinggo akan mengatakan mangga itu kulitnya hijau karena mangga gadung. Ada lagi mangga yang warnanya itu hijau tua hampir hitam. Ini tapi ada juga yang mengatakan itu bukan mangga, namanya kueni. Nah, seperti itulah gambaran tentang agama. Agama adalah merupakan kebenaran menurut perspektif yang mempercayainya. Sehingga agama bukan kebenaran sejati dan kebenaran universal. Agama adalah merupakan keberagaman alam. Dan alam memang beragam. Sehingga sangat disayangkan ketika ada sebuah ajaran yang mengatakan orang yang tidak seagama dengan dia adalah musuh dan harus dibunuh. Ketika orang lain yang tidak seagama dengan dia melakukan peribadatan, dia marah-marah. Karena memang agama itu menurut kebenaran perspektif menurut yang meyakininya saja. Bukan kebenaran sejati, bukan kebenaran universal. Nah, para pemirsa, ya, ini lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita banyak bicara terfokus tentang Tuhan, saat ini akan kita fokus tentang agama. Agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lantunan tembang Mocopat dari Bu Nani. Silakan. Rahayu. Rahayu. Dawaka jaman tundang demit haywa angendirno ngelmu nira nedya anglawan demite sira yekti kinuyu dening prodemit putuman haiwahanan tang yuda ananjanong ilmu yang srana marupa-rupa
kabeh iku tanpa sahing awak demit balik anyapet siro jangkaning nu sawus aweh wangsit winaca dening jalma was kita ing jangka ya bayane jalma tanpa nggoh wutuh wicana sirnanya sepale dening kang walaya perlu samya weruh pitukono lak bebaya mung netepi darmaning urip sejati wasita nyapra Rahayu, terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Tema kita, agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Ya. Para pemirsa, silakan kontak di kolom komentar. Sementara yang ada di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, kita akan kontak. Agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Karena agama merupakan kebenaran perspektif dari kelompok tertentu. Sehingga tadi saya gambarkan tentang mangga. Orang Probolinggo memiliki perspektif mangga, kulit mangga warnanya hijau. Orang Kediri berperspektif mangga itu warnanya kuning. Dan itu tidak salah gitu loh. Karena memang ada mangga itu warnanya kuning, namanya mangga podang. Mangga ada warnanya hijau, yaitu mangga gadung ataupun mangga mana lagi. Dan apakah itu salah? Tidak, ini adalah kebenaran perspektif masing-masing. Ini semakin menguatkan bahasanya agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Apalagi kalau kita mau mempelajari lebih dalam. Bagaimana aturan-aturan agama antara agama A dan B dan C seringkali kadang bertentangan. Ya. Contoh saja, umpamanya menurut ajaran India, sapi itu tidak boleh dimakan, daging sapi. Tapi menurut ajaran Arab, sapi boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan itu babi. Nah, ini kan kebenaran perspektif masing-masing gitu loh. Jadi, apakah ajaran India yang berperspektif daging babi boleh dimakan, daging sapi tidak boleh dimakan ini salah? Ya tidak. Ini perspektif orang India kok, ajaran India. Ya. Di ajaran Jawa sendiri, sapi waktu itu sangat dihindari untuk dimakan juga. Kenapa? Karena sapi merupakan sarana untuk bercocok tanam.
sarana kemakmuran. Ya. Dan ini perspektif orang agraris gitu. Itulah agama, merupakan kebenaran berversi, kebenaran perspektif dari kelompok tertentu. Agama bukan kebenaran sejati dan universal. Di sisi lain, kalau ketika kita bicara tentang sastra Jawa, ya, ini berkali-kali saya sampaikan supaya para pemirsa itu terus mengingat-ingat. Agama dalam sastra Jawa dikatakan apa? A itu tidak, agama itu aturan. Sehingga agama itu artinya tidak beradab atau tidak punya aturan, tidak beraturan. Sangat berbeda dengan perspektif KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama dalam perspektif KBBI artinya adalah A itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti sesuatu yang tidak kacau atau sesuatu yang beraturan. Nah, ini supaya kondo takon lebih gayeng ini, monggo siapa dulu yang mulai? Bu Nani mic-nya di situ. Rahayu. Menurut saya agama itu bukan suatu kebenaran sejati. Yeah. Karena melihat dari tadi dikatakan bahwa agama itu ternyata juga tidak satu, agamanya itu tidak Tuhannya juga tidak satu, Yeah. itu bermacam-macam. Yeah. Tadi dikatakan bahwa kebenaran contoh mangga tadi Yeah. ya. Mangga itu kulitnya kuning, ada yang hijau, itu tergantung persepsi masing-masing. Yeah. Yang jelas di mangga itu kebenaran sejatinya itu mangga itu isinya pelok, Yeah. itu yang sejati. Tapi kalau warna kulitnya itu sudah universal menurut saya gitu. Tidak universal. Ya, tidak universal. Yeah. Juga tadi masalah makanan. Yeah. Makanan misalnya tadi dikatakan bahwa untuk babi, kambing itu saya tidak makan kambing atau makan babi. Yang jelas kebenaran sejati saya itu saya makan sate kambing dan makan rica-rica babi, itu kebenaran ada yang pada diri saya. Itu masalah makanan. Nah, terus agama menurut saya itu juga universal juga, karena macam-macam, terutama itu tata cara puasa. Ya, tidak universal juga dari aturan mainnya ya. Aturan mainnya ya. Terus juga dari cara berpakaian, juga cara berbahasanya, itu sudah macam-macam. Kebenaran sejati itu menurut saya itu ya alam, sains. Tapi kalau agama digabung dengan sains itu sudah tidak nyambung karena bertentangan. Sains itu kalau dikupas itu bisa membuktikan. Sekarang kita pernah membahas terjadinya manusia pertama, itu kita sudah mengupas. Itu bisa dikupas tuntas karena adanya Linggayoni. Tapi agama tidak bisa membuktikan. Contohnya suatu agama dari Konoha misalnya, itu turunan dari suatu nabi yang pertama, karena dikenakan kutukan akhirnya diturunkan ke bumi, terus terjadi perkembangbiakan kan gitu. Dan itu saya kira penjenengan sudah paham apa itu. Jadi seperti itu tanggapan saya sementara ini. Matur nuwun. Rahayu, matur nuwun Bu Nani kondo, bukan takon. Silakan. Monggo, belum takon baru kondo. Monggo Mas Puji. Rahayu. Ini temanya agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Agama ini yang tercatat di Indonesia ini kan ada 6 ya. Cuman untuk yang 2 itu agama yang kalau menurut saya sih dari sumber yang sama ya.
termasuk keyakinan mereka itu sebenarnya sumber yang sama. Ini saya sering mendengar dari tokoh-tokoh dari yang itu, seperti manusia pertama itu yang pertama kali mengatakan kalau manusia pertama itu namanya si A sama si H itu ya. Nggih, nggih. Itu orang Yahudi, dari kepercayaan Yahudi yang pertama kali. Lah akhirnya dari agama Yahudi itu terus dilanjutkan dengan agama berikutnya. Nah, karena dari sumber yang sama, jadi akhirnya ya menggunakan itu juga. Terus dari agama yang ketiga yang katanya agama terakhir itu, ya akhirnya ya sama, mengatakan hal yang sama. Jadi ini saya pernah melihat di YouTube-nya anak Jogja itu. Ya di situ ada salah satu peserta inti itu menanyakan tentang yaitu tadi manusia pertama. Nah, tapi dia itu meyakini dari awalnya Kapitayan. Kapitayan ini kan kalau orang Jawa itu kan tidak mengakui itu. Nah, ini sama narasumber nih orang profesor yang cukup juga itu, beliau mengatakan bahwa ya kalau kita ngomong manusia pertama itu tergantung di mana gitu loh. Bisa di Indonesia atau di Nusantara ini ada manusia pertama. Nanti di tempat lain ya ada, namanya ya berbeda-beda gitu. Jadi saya tangkap ya benar ini si profesor ini jawabannya enak ini. Jadi gitu. Jadi kalau di sini agama bukanlah kebenaran sejati. Ya memang sulit dibuktikan kebenaran sejati itu. Yang dikatakan kebenaran sejati itu di mana kebenarannya? Kalau kita telaah dari sejarah, dari sains itu tidak ada kebenarannya, gitu loh. Jadi, iya, cuman yang jadi saya tanda tanya ini, orang-orang ini kok bisa anut-anut gitu loh Bu, anut-anut gerubyuk. Kalau orang Madura bilang norok buntek itu, nah itu bangsa kita ini loh kok bisa seperti itu tuh, apa penyebabnya gitu. Ya gitu aja. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Mas Puji. Pak Warno monggo mau takon. Nggih, nggih lanjut. Nggih. Nah, barangkali kita juga harus ngasih gambaran ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati dan universal. Sementara agama ini bukan kebenaran sejati dan universal, tapi agama adalah kebenaran berperspektif dari kelompok tertentu. Ya. Kemarin sempat kita gambarkan bahasanya kalau bahasa universal ini adalah tangisan bayi. Karena bayinya orang Eropa, orang Cina, orang Indonesia, orang Arab itu tangisannya sama. Bayi nangis itu sama gitu loh. Itulah namanya bahasa universal, bahasa sejati. Bahasa ya. Nah, bagaimana dengan kebenaran sejati atau universal? Kebenaran sejati atau universal adalah sebuah kebenaran yang diakui oleh banyak orang, banyak kelompok. Ini namanya kebenaran yang universal. Kebenaran yang diakui oleh banyak kelompok. Bukan ya istilahnya banyak orang dan banyak kelompok gitu.
Kalau sekedar banyak orang saja, itu satu agama itu umatnya jutaan, kan sudah banyak orang. Tapi tidak banyak kelompok, gitu. Lebih banyak lagi. Ya. Sehingga kalau agama bukan kebenaran sejati dan universal, karena yang mengakui kebenaran tadi cuma satu kelompok saja. Sementara kelompok lain tidak. Ya. Bahkan tadi sempat saya katakan bahasanya dari sekian agama tadi, dari sisi bahasa beda. Ya. Ini kan otomatis bahasanya perspektif masing-masing. Ya. Ada dalam agama itu bahasanya bahasa Arab, bahasa Israel, bahasa Cina dan sebagainya. Bahasanya beda. Terus atribut keagamaannya juga beda. Nah itu tentunya kan memiliki kebenaran masing-masing, bukan kebenaran sejati, bukan kebenaran universal. Terus caranya bersembahyang juga beda-beda. Ya. Kita mulai atas lah. Nama Tuhannya berbeda. Ya. Definisi dan perspektif tentang Tuhan berbeda-beda antara agama A dengan agama yang lain. Contoh saja ya, perspektif nama Tuhan Allah ya, di dalam kitab suci Injil. Ini perspektif dan definisinya akan berbeda dengan Allah yang ada di Islam, di Al-Quran. Begitu juga berbeda dengan Yang Widi Wase yang ada di Hindu. Berbeda dengan Tian dalam Konghucu. Ya. Berbeda dengan Yahweh di agama Yahudi. Berarti apa? Ya, Tuhannya sendiri-sendiri gitu loh. Karena perspektif dan definisi tentang Tuhannya berbeda di antara kitab suci. Terus yang kedua, cara bersembahyangnya juga beda-beda. Ya. Semuanya benar menurut yang mempercayainya. Cara sembahyangnya berbeda. Dengan bahasa cara sembahyang pun juga berbeda-beda. Ya. Jadi Tuhannya berbeda, syariatnya, cara bersembahyangnya berbeda, bahasanya berbeda. Ya. Aturan-aturannya berbeda. Bahkan tadi yang menurut Mas Puji mengatakan sebenarnya itu satu sumber. Ternyata setelah dikaji lebih dalam tidak sama, Mas. Ya. Sosok Yesus di dalam Injil ternyata setelah dikaji lebih dalam berbeda dengan sosok Isa di dalam Al-Quran. Definisi tentang Allah di dalam Injil berbeda dengan definisi Allah di dalam Al-Quran. Apalagi dengan Yahweh yang di Yahudi. Nah, semuanya benar menurut yang mempercayainya, tapi itu bukan kebenaran sejati dan bukan kebenaran universal. Karena kebenaran sejati dan kebenaran universal adalah sebuah kebenaran yang diakui oleh banyak orang dan banyak kelompok. Nah, bagi orang yang kadang-kala demi kesatuan bangsa, seringkali orang mengatakan apa? Tuhan itu satu, cuman caranya bersembahyang berbeda. Oke, itu untuk taraf kebersamaan. Tapi kebersamaan kamuflase, bukan kebenaran, bukan kebersamaan sejati. Orang yang berbeda keyakinan, berbeda iman, berbeda agama tidak mungkin akan bisa bersama. Karena memang sudah berbeda gitu loh. Sehingga walaupun dipaksa ya, karena sebuah kamuflase, semua tokoh agama mengatakan apa? Tuhan itu satu. Cuman caranya bersembahyang beda, cara penyebutannya beda, kan begitu. Ini kamuflase, kerukunan kamuflase. Bukan kerukunan yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya bagaimana? Keyakinan itu kembalikan ke hati nurani. Jangan dijadikan sebuah opini di publik. Karena setiap manusia, setiap kelompok memiliki opini masing-masing, memiliki perspektif masing-masing. Kebenaran sejati, kerukunan sejati ya adalah saat ini bisa dibilang Pancasila kalau di Indonesia.
ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun ini kalau kita lihat ada beberapa agama yang konsepnya Tuhan itu bukan Esa, tapi Tuhan itu satu gitu. Berarti sebenarnya kalau secara esensi agama yang meyakini Tuhan itu satu ini tidak selaras dengan Pancasila. Karena Pancasila mengamanatkan Tuhan itu Esa. Esa itu bukan satu. Karena dalam bahasa Jawa kuno satu itu Eka. Ini semakin membuktikan kalau kita bedah agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Karena itu kembalikan agama ke ranah pribadi. Negara tidak perlu melarang orang beragama apapun, cara bersembahyang apapun. Yang penting tidak melanggar ketertiban umum. Tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, tidak merupakan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Kembalikan ke diri sendiri. Tetapi saat ini banyak orang yang berkeyakinan, berdasarkan suatu keyakinan, akhirnya berulah membahayakan orang lain. Ada yang berkeyakinan bahwasanya kalau dia membela agamanya dengan bom bunuh diri dia masuk surga. Ini keyakinan yang dilakukan oleh seseorang tapi membahayakan orang lain. Seharusnya agama kembali ke ranah pribadi. Karena memang bukan kebenaran sejati dan kebenaran universal. Sehingga dengan pemahaman ini kita harapkan para pemirsa semakin sadar, semakin tercerahkan. Kita nggak perlu gontok-gontokan agama. Jangan sampai gara-gara agama kita saling bunuh. Kita belajar sejarah. Di Eropa itu beda agama, hanya penyebutan A sama O berapa juta orang mati. Ada sejarah lagi, ya, agamanya sama, Tuhannya sama, bunuh-membunuh. Di Eropa terkenal dengan perang inkusisi sesama Nasrani. Ya. Di Timur Tengah terkenal dengan perang antara Muawiyah sama golongannya Ali. Tuhannya sama, nabinya sama. Karena mereka memiliki perspektif tentang kebenarannya masing-masing. Sehingga kalau kita tercerahkan, kita akan berbicara apa? Kita harus bicara tentang kemanusiaan. Karena agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Tapi kemanusiaan lebih universal. Dalam artian apa? Kalau kita dicubit sakit ya jangan nyubit gitu. Ini universal, ini kebenaran universal. Emang ada orang yang dicubit gak sakit? Gak ada. Inilah kebenaran universal gitu loh. Sehingga kemarin kita ada obrolan di Gunung Lawu itu, yang satu mengatakan, wah kita ini memuliakan memuliakan Prabu Brawijaya. Nah, Prabu Brawijaya itu akhirnya madeg pandito di Gunung Lawu katanya. Nah, saya ingin meniru Prabu Brawijaya. Ya, saya ingin madeg pandito di Gunung Lawu katanya. Terus menurut saya begini, yang dilakukan Prabu Brawijaya itu sebenarnya salah kok kalau menurut saya. Kenapa? Kalau Brawijaya pribadi, ya, dia tinggalkan kerajaan, dia madeg pandito di Gunung Lawu, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi Brawijaya sebagai seorang raja yang harus melindungi jutaan rakyatnya, dia melarikan diri, dia pecundang. Tidak perlu kita puja, gitu loh. Tidak perlu kita tiru. Seorang raja seharusnya siap menghadapi segala tantangan untuk melindungi rakyatnya. Lah ini enggak kok dia lari. Akhirnya rakyatnya pontang-panting, rakyatnya resah. Rakyatnya dijajah oleh ajaran Arab. Ini raja yang pecundang gitu loh. Kalau Brawijaya pribadi ya sah-sah saja. Dia sudah capek dengan kehidupannya, dia madeg pandito, mencari ketenangan secara pribadi. Karena Brawijaya juga manusia. Sehingga ketika ada tokoh agama, ya, dia meninggalkan anak istrinya mencari ketenangan. Ini kalau menurut saya juga pecundang gitu loh. Saya nggak perlu sebut agama apa. Kenapa?
dia hanya menuruti egonya, mencarikan ketenangan untuk pribadinya. Tapi bagaimana dengan anak istrinya? Oke lah, anak istrinya tinggal di istana, tidak mungkin kelaparan. Iya, memang butuhnya manusia cuma makan. Ya. Karena itu ketika di dalam ajaran Jawa, boleh orang madeg pandito, tapi setelah selesai segala kewajibannya, jangan lari dari kewajibannya gitu loh. Ini pun baru perspektif menurut ajaran Jawa. Kalau menurut pemirsa salah ya silakan salahkan kan. Kalau di dalam ajaran Jawa boleh madeg pandito tapi setelah selesai semua kewajibannya. Kewajiban apa itu? Sebagai manusia memiliki kewajiban kepada pasangannya. Kewajiban kepada orang tuanya, kewajiban kepada anak keturunannya, kewajiban kepada masyarakat, kewajiban pada negara. Ini kalau sudah selesai boleh madeg pandito gitu. Jangan lari. Nah ini jadi memiliki perspektif sendiri-sendiri. Jadi agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Nah, ada yang di kondo takon Bu Nani. Ya, tadi kondo sekarang takon. Sebenarnya itu adakah kebenaran sejati itu? Yeah. Sementara yang sudah dianggap kebenaran sejati sampai merugikan orang lain itu bukan kebenaran sejati tapi suatu pembenaran. Yeah. Jadi letaknya kebenaran sejati itu di mana atau yang mana gitu. Matur nuwun. Nah, ada lagi Mas Puji, monggo. Pak Warno mau kondo takon monggo. Adakah kebenaran sejati? Tentunya ada. Tadi sudah saya sampaikan, kebenaran sejati dan universal adalah suatu kebenaran yang diyakini oleh banyak orang dan banyak kelompok. Apakah ada? Ada. Ya. Kalau agama bukan. Agama kebenaran berversi atau berperspektif. Atau istilah lain apa? Disclaimer. Istilah lain apa? Pembenaran. Agama bukan kebenaran absolut, tapi agama adalah pembenaran. Ya. Adakah kebenaran sejati? Ada. Nah, apa itu? Salah satu contoh tadi sudah saya katakan. Bahasa universal adalah tangisan bayi. Ini kebenaran sejati. Semua orang mengakui ini. Orang Eropa mengakui, orang Cina juga mengakui tangisan bayinya sama. Ini kebenaran sejati. Nah, begitu juga dengan gambaran pelok yang pernah saya ceritakan di video yang lain. Ya. Ketika Kediri berperspektif meyakini kulit mangga warnanya kuning, ini kebenaran versi karena mangganya mangga podang. Probolinggo berperspektif meyakini kulit mangga warnanya hijau karena mangga gadung atau mana lagi. Ya. Tetapi ini baru kebenaran berperspektif. Yang dinamakan kebenaran sejati adalah peloknya. Jadi apa peloknya itu isi dari mangga. Kalau untuk dagingnya belum juga kebenaran sejati. Kenapa? Karena warna daging mangga podang dengan warna daging mangga gadung nggak sama. Ada perbedaan warna. Warna daging mangga mana lagi juga ada perbedaan. Ya. Kebenaran sejati adalah peloknya. Karena semua mangga pasti ada peloknya. Nek gak ono pelok ya berarti bukan mangga. Ya, ada lagi disampaikan. Ya, monggo. Kalau agama itu yang sekarang ini kan ya memang betul itu tergantung persepsi masing-masing ya. Dari masing-masing ini ya tujuannya juga berbeda-beda. Kalau ada yang mengatakan bahwa
sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya sama, menghadap kepada Tuhan. Ada yang ngomong gitu kan, kalau kita lagi berselisih lah. Ya, ya. Memang kalau saya baca beberapa buku, beberapa kitab itu, ya memang tujuannya sih sebagian itu mengatakan dalam kitab itu arahnya sama, memang arahnya sama. Cuman ya itu tadi yang sekarang ini sebenarnya perlu diluruskan dan dibuka secara jujur itu ini mereka ini tidak mau mengakui kalau itu ya itu isinya itu adalah kepentingan dari masing-masing si orang yang membuat itu gitu loh. Jadi tapi dipersepsikan kalau apalagi di bangsa kita itu sudah hurufnya ini sulit dipahami. Kalau mau bisa benar-benar paham itu gak cukup 1 bulan ya itu. Terus kita lihat sendiri masyarakat kita ya mana. Kalau masyarakat kita ini sebenarnya mau belajar secara mendalam tentang dikatakan madhep marang Gusti itu semua loh ya. Ya pasti titik akhirnya ya pasti tidak ada orang yang percaya agama dari sono itu. Karena lah buat apa kalau wong di bangsa kita atau di leluhur kita aja sudah ada yang mengarah ke sana. Dan kita bisa memahaminya dengan mudah. Dengan bahasa ibu kita sudah bisa mencerna dengan jelas. Akhirnya kita bisa berkomunikasi. Nah, cuman bangsa kita ini yang enggak tahu dibius seperti apa. Itu kok bisa seperti ini gitu ya. Gitu Mas Puji. Ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Puji itu juga tidak sepenuhnya benar ya, dalam artian gini. Semua agama itu tujuannya sama katanya kepada Tuhan umpamanya. Sementara setelah kita telaah, tadi sudah saya katakan, agama menurut Tuhan menurut agama ABC itu nggak sama. Ya. Ya, berarti apa? Tujuannya juga nggak sama tujuannya. Cuman kalau Cuman kalau saya simpulkan gitu. Jadi ini isinya bacaannya gini. Yang agama ini bacaannya gini, yang ini bacaannya gini. Ya memang ada arah ketujuan yang sama itu ada. Cuman karena mereka membuat seperti kelompok-kelompok ya. Yang membuat sebuah kelompok. Akhirnya sekarang sampai terjadi perselisihan. Oh, so agamaku yang paling baik, agamaku paling baik. Itu yang berbeda menurut saya ya gitu. Pak Warno, monggo. Kula menjatur dengan Bromo. Nawi wonten kelintune kula nyuwun agung pangapunten. Namung usulan kula bahwasan Tuhan itu kalau satu saya tidak setuju. Kalau tujuan satu saya setuju. Satu tujuan, tujuan satu itu setuju. Bila ada suatu tujuannya satu. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Warno. Ini bagus-bagus. Jadi kalau Tuhan itu satu, nggak setuju. Karena memang kenyataannya tadi sudah saya sampaikan ya, perspektif Allah itu berbeda dengan perspektif Allah. Ya. Berbeda dengan perspektif Yahweh, berbeda dengan perspektif Tian. Ya. Jadi kalau Tuhan itu satu,
nggak setuju katanya Pak Warno. Sepakat itu. Pemirsa gimana, setuju toh? Setuju. Jadi Tuhan itu tidak satu. Sehingga kalau ada agama yang berkonsep Tuhan itu satu, itu sebenarnya malah salah. Tapi satu tujuan, bahasa tadi gimana Pak Warno? Satu tujuan, tujuan satu, beda. Nah, sehingga kalau untuk taraf toleransi, oke lah pakai bahasa istilah Tuhan itu satu, ini kan taraf toleransi, bukan taraf kajian, bukan tarafnya hakikat. Karena kenyataannya Tuhan itu tidak satu gitu loh. Nah, perspektifnya beda-beda gitu loh. Nah, terus begitu juga umpamanya tujuannya Tuhan jelas nggak satu ya. Terus umpamanya ada agama tujuannya mau ke jannah. Ya. Tetapi agama lain tujuannya ke Eden. Padahal jannah dengan Eden itu mirip tapi nggak sama. Apalagi kalau tujuannya ke Nibbana, beda lagi. Ada lagi tujuannya ke Nirwana, beda lagi. Tujuannya ke surga, beda lagi. Kalau antara Eden dan jannah mirip, tapi nggak sama. Mirip lah. Perspektifnya mirip. Nibbana, ada yang tujuan ke Nibbana, ke Nirwana, surga, beda lagi. Jadi tujuannya, ya beda tujuannya, tapi tujuannya satu. Oke lah, tapi beda. Sama-sama satu tujuan, tapi beda yang dituju. Menurut perspektifnya agama masing-masing. Gitu loh. Sehingga saya jadi teringat cerita teman yang di Jepang. Gitu. Di Jepang ini, jumlah penduduk sama jumlah umat beragama ini lebih banyak jumlah umat beragama di Jepang itu. Kenapa? Karena satu orang warga Jepang ini bisa agamanya bisa 3 atau 5. Mereka tetap meyakini Shinto sebagai agama leluhurnya. Tapi sekali waktu dia tetap ke gereja, di sana ada gereja. Ada yang ke masjid ya. Nah, ketika di gereja dicatat umat agama ini, ke masjid dicatat umat agama ini, terus ke agama apalagi yang ada beberapa agama yang di sini nggak ada, itu di Jepang atau di kemarin kita ke Malaysia kan ada itu kuil yang di Indonesia nggak ada. Jadi benarlah catatan UNESCO di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Malaysia saja yang kerajaan Islam, di sana itu ada tempat peribadatan yang istilahnya yang berbeda gitu loh. Nah, sehingga bagaimana kebenaran sejati? Kebenaran sejati tentunya bukan kebenaran perspektif. Kebenaran sejati tentunya bukan kebenaran komunitas. Kebenaran sejati tentunya bukan disclaimer. Kebenaran sejati tentunya bukan pembenaran. Kalau kita ingin mendapatkan kebenaran sejati, seharusnya bagaimana? Ya keluar kota. Sepanjang kita masuk kota agama A, ya kita masih berkota di kebenaran disclaimer atau pembenaran. Ada lagi, keluar dari kota A, masuk ke kota O gitu. Sama aja, di kota O juga merupakan disclaimer juga, pembenaran terkota. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebenaran sejati, ya kita harus keluar kota. Kita berdiri di atas kota, tidak di dalam kota gitu loh. Apalagi di Indonesia ini NKRI bukan berdasarkan agama, NKRI berdasarkan Pancasila. Dari 5 sila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Jadi di Indonesia ini ya, orang ini tidak beragama nggak apa-apa, yang penting bertuhan. Sehingga saya kepikiran membuat judul video lain, judul gini, orang keluar dalam kurung dari garis miring pindah agama di Indonesia bukan murtad. Jadi orang Indonesia ya, atau orang yang pindah atau keluar agama di Indonesia ini tidak bisa dikatakan murtad. Kenapa? Karena orang Indonesia ini beragama bukan karena kesadaran. Orang Indonesia ini beragama karena dipaksa oleh pemerintah. Terutama adanya Inpres nomor 1 tahun 1966.
Yang berbunyi apa? Seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agamanya masing-masing. Dipaksa. Bukan karena kesadaran. Jadi kalau mau keluar atau pindah agama ya bukan murtad yang dulunya nggak masuk. Apalagi anak-anak usia tahun 70-an seperti saya. Nggak tahu agama itu apa. Tahu-tahu sekolah SD dulu kan nggak lewat TK seusia saya itu. SD tahu-tahu ada guru agama. Setelah itu ngurus KTP, tahu-tahu di kolom KTP ada agama. Bukan kesadaran. Sehingga jangan khawatir para pemirsa kalau Anda mau keluar atau pindah agama, ya silahkan aja. Anda tidak berarti murtad. Anda dulunya beragama bukan atas kesadaran kok, tapi paksaan kok. Tapi yang penting Anda jangan ajak-ajak katanya. Atau ada yang mengatakan ajak-ajak boleh. Yang tidak boleh adalah kita ajak-ajak ateis. Itu tidak boleh, kena pidana katanya. Kenapa? Karena negara kita berdasarkan Pancasila. Ateis tidak bisa. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Ya, walaupun Pak Rocky Gerung itu mengatakan ada videonya itu. Di Indonesia ini tidak beragama tidak apa-apa. Karena awalnya gini, orang Indonesia tidak beragama nggak apa-apa, yang penting bertuhan. Karena sila pertama. Orang Indonesia tidak bertuhan, tidak beragama nggak apa-apa. Dasarnya sila kedua, kemanusiaan. Yang penting berkemanusiaan, itu menurut Pak Rocky Gerung. Tapi kalau menurut saya, Pancasila itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Sehingga orang Indonesia berkemanusiaan ya, bertuhan iya, tapi beragama tidak harus. Orang tidak beragama nggak apa-apa, tapi dia harus bertuhan, dia harus berkemanusiaan, dia harus bersatu, identitas bangsa kita. Dia harus bersosial. Inilah Pancasila, satu kesatuan. Jadi apa yang dimaksud oleh Bu Nani tadi, bagaimana dengan kebenaran sejati? Yaitu keluar kotak. Keluar dari kotak pembenaran, keluar kotak dari disclaimer. Kita cari kebenaran yang sejati, yang diakui oleh banyak orang dan banyak kelompok. Ya, ada lagi yang disampaikan. Oke, monggo. Kasih pesan sama pemirsa ya. Yeah. Setelah kita di sini ini kan sudah bisa dikatakan tercerahkan. Yeah. Ya, setelah tercerahkan itu lawong tato coronya leluhur kita tawan itu lebih mudah. Yeah. Gak diatur-atur, gak ditakut-takuti, dan terbukti kita bisa komunikasi dengan leluhur. Lalu kenapa kok yang sulit-sulit dicari dan dipercaya itu aja. Terima kasih Mas Puji. Wah, ini closing statement yang bagus ini ada dua ini. Kita punya yang gampang, kenapa harus cari yang sulit? Leluhur membuktikan. Ribuan tahun ajarannya mampu menyelesaikan permasalahan hidup kita. Tapi kenapa harus kita tinggalkan dan mencari sesuatu yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hidup kita? Yang kedua tadi yang benar-benar fenomenal dari Pak Warno tadi. Kalau Tuhan itu satu, nggak setuju. Tapi kalau bertujuan satu, setuju. Mudah-mudahan mampu mencerahkan dan menyadarkan kita semua. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita. Agama bukanlah kebenaran sejati dan universal. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan, penyadaran pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.